Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriani dengan NIM 214153991, kelas 6F Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan mengenai penyusunan anggaran penjualan dan anggaran produksi untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Diketahui di sini pada PT Istana Teknologi yang bergerak dalam bisnis handphone dan memiliki data penjualan tahunan sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini. Penjualan handphone di PT Istana Teknologi. Pada tahun 2019 jumlah penjualan 200 juta unit, 2020 220 juta unit, 2021 235 juta unit, 2022 240 juta unit, 2023 245 juta unit, 2024 255 juta unit. Di sini yang dipertanyakan yaitu berapa jumlah penjualan pada tahun 2025. Dari data penjualan PT Istana Teknologi tersebut dapat diketahui forecast penjualan untuk tahun 2025 dan seterusnya dengan menggunakan 4 metode, yaitu yang pertama dengan metode tren bebas, yang kedua metode semi average, yang ketiga metode tren moment, dan yang keempat metode least square. Di sini saya akan menjelaskan di metode semi average. Pada bagian ini kita membagi kelompok tahun menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu 2019 penjualannya adalah 210, 2020 penjualannya 220, 2021 penjualannya 230, 2022 penjualannya 240, 2023 penjualannya 250, 2024 penjualannya 260. Di kelompok pertama ada 3 tahun ini penjualannya dijumlah menjadi 660. Ini didapat dari 210 ditambah 220 ditambah 230 berjumlah 660. Dan di kelompok yang kedua 2022 penjualannya 240 ditambah 250 ditambah 260 berjumlah 750.000. Dan selanjutnya kita menghitung rata-ratanya dengan cara total penjualan dalam 3 tahun dibagi 3, yaitu 660 dibagi 3 berjumlah 220 dan 750 dibagi 3 berjumlah 250. Dan memberi nilai X dimulai dari tengah karena sebagai acuannya, yaitu pada tahun 2020 di kelompok pertama yaitu 0. Selanjutnya 2019 min 1, 2021 1. Dan di kelompok 2 ini meneruskan dari X ke kelompok pertama yaitu setelah 1, 2, selanjutnya 3, 4, dan 5. Selanjutnya menghitung persamaan, yaitu A adalah nilai rata-rata kelompok atas. Jadi nilai A adalah 220. Ini nilai rata-rata atas ini, dan B adalah selisih antara nilai rata-rata kelompok atas dan bawah dibagi jumlah data. Jadi nilai B adalah 250 dikurangi 220 dibagi 3 sama dengan 10. Selanjutnya persamaannya Y sama dengan A ditambah B dikali X, yaitu Y sama dengan 220 dari nilai A ini ditambah 10 dari nilai B dikali 6 karena jumlah data tahun ini ada 6. Y sama dengan 220 ditambah 10 dikali 6, yaitu Y sama dengan 220 ditambah 60, yaitu Y sama dengan 280. Jadi total penjualan pada tahun 2025 yaitu 280. Dan yang kedua
Saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran produksi yang dimana sudah diketahui pada triwulan 1, yaitu tingkat penjualannya 200.000, triwulan 2 150.000, triwulan 3 150.000, triwulan 4 200.000, dan hasil total semua tingkat penjualannya ini adalah 700.000. Dan persediaan awal 60.000, persediaan akhir 40.000, tingkat fluktuasi tidak lebih dari 20%, fluktuasi TW1 ke TW2 6.000, dan fluktuasi TW3 ke TW4 4.000. Dalam penyusunan anggaran produksi ini terdapat 3 metode, yaitu yang pertama stabilitas tingkat produksi, yang kedua stabilitas tingkat persediaan, dan yang terakhir kombinasi. Saya akan menjelaskan bagian saya di stabilitas tingkat persediaan. Untuk menghitung anggaran produksi ini, kita harus mengetahui selisih antara tingkat persediaan dalam setiap triwulan, yaitu ini tingkat fluktuasi didapat dari persediaan awal dikurangi persediaan akhir dibagi jumlah triwulan. Diketahui tadi persediaan awal yaitu 60.000 dikurangi 40.000 dibagi 4, yaitu sama dengan 20.000 dibagi 4 sama dengan 5.000. Jadi tingkat fluktuasinya yaitu 5.000. Pertama kita isi dulu tingkat penjualan dari TW1 ke TW4, yaitu TW1 atau triwulan 1 tingkat penjualannya 200.000, triwulan 2 150.000, triwulan 3 150.000, triwulan 4 200.000. Data berikutnya yang bisa dimasukkan adalah persediaan awal pada triwulan 1. Ini 60.000 dan persediaan akhir terletak pada triwulan 4. Di sini 40.000. Nah, tadi nilai dari fluktuasi atau selisihnya adalah 5.000, maka setiap triwulannya itu mengalami kenaikan atau penurunan, yaitu sejumlah 5.000. Sehingga pada triwulan 3 sampai triwulan 1, fluktuasinya 5.000 bertambah 5.000, yaitu pada triwulan 3 45.000, triwulan 2 50.000, triwulan 1 55.000. Selanjutnya menghitung barang yang harus tersedia dengan menjumlahkan tingkat penjualan dan persediaan akhir ini dijumlah, hasilnya adalah 255.000. Selanjutnya Selanjutnya menghitung rencana produksi. Rencana produksi ini didapat dari barang yang harus tersedia 255.000 dikurangi persediaan awal 60.000, yaitu rencana produksinya didapat 195.000. Selanjutnya pada triwulan kedua persediaan awalnya 55.000 didapat dari ini 55.000, dan barang yang harus tersedia didapat dari tingkat penjualan ditambah persediaan akhir 150.000 ditambah 50.000, yaitu berjumlah 200.000. Selanjutnya menghitung rencana produksi 200.000 dikurangi 55.000 dan berjumlah 145.000. Selanjutnya persediaan awal pada triwulan 3 yaitu 50.000. Dari ini dipindah sini. Dan menghitung barang yang harus tersedia pada triwulan 3 didapat dari tingkat penjualan ditambah persediaan akhir yaitu berjumlah 195.000. Dan rencana produksinya 195.000 dikurangi 50.000 berjumlah 145.000. Selanjutnya persediaan awal pada triwulan 4 45.000 dan menghitung barang yang harus tersedia dengan tingkat penjualan 200.000
tambah 40.000 berjumlah 240.000. Dan rencana produksi 195.000 didapat dari 240 dikurangi 45.000. Selanjutnya menghitung total. 700.000 ini didapat dari penjumlahan tingkat penjualan pada triwulan 1, pada triwulan 3, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4, yaitu 200.000, triwulan 2 150.000, triwulan 3 150.000, ditambah triwulan 4 200.000, yaitu berjumlah 700.000 rupiah. Dan total persediaan akhir ini 40.000. Sehingga barang yang harus tersedia didapat dari 700.000 ditambah 40.000, yaitu 740.000. Dan total dari persediaan awal yaitu 60.000 ini, sehingga kita menghitung rencana produksinya didapat 680.000 ini didapat dari barang yang harus tersedia 740.000 dikurangi 60.000, yaitu berjumlah 680.000. Demikian tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.